Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, santriwan dan santriwati Madrasah Ibtidaiyah Syifa Balikpapan yang kami banggakan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar beberapa hal yang berkaitan dengan puasa, khususnya pada mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang seputar perilaku saat berpuasa. Dari kalimat tersebut maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul setiap bulan puasa. Apakah pertanyaan tersebut? Yang pertama, pada saat sendiri di tempat yang tersembunyi, mengapa kita tetap harus berpuasa? Yang kedua, apakah berbohong dan ghibah membatalkan puasa? Yang ketiga, tidur seharian saat berpuasa, apakah membatalkan puasa? Dan yang terakhir, bagi anak-anak bolehkah berpuasa setengah hari? Baik, kita akan masuk pertanyaan yang pertama, yaitu pada saat sendiri di tempat yang tersembunyi, mengapa kita tetap harus berpuasa? Ibadah puasa berbeda dengan sifat ibadah yang ada. Puasa adalah ibadah sirriyah atau rahasia. Dikatakan sirriyah karena yang mengetahui seseorang itu berpuasa atau tidak hanyalah orang yang berpuasa itu sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita dapat saja makan dan minum seenaknya di tempat yang sunyi yang tidak terlihat oleh seorang pun. Namun kita tidak akan mau makan atau minum karena kita sedang berpuasa. Namun kita yakin bahwa perbuatan kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berpuasa melatih atau berpuasa membuat pelajaran kepada kita untuk menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kesadaran ini telah ada dalam diri seseorang melalui didikan puasa, maka insya Allah akan terbangun sifat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah berbohong dan ghibah membatalkan puasa? Pada dasarnya ibadah puasa semestinya dilakukan dengan menahan diri dari segala hawa nafsu, termasuk makan, minum, dan sejumlah perbuatan yang lainnya yang bisa membatalkan ibadah ini. Akan tetapi ada juga perilaku yang bisa merusak pahala puasa, meskipun tidak membuat ibadah ini batal. Salah satu diantaranya adalah berbohong dan ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Dari keterangan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbuatan berbohong atau berdusta ataupun ghibah sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang sedang berpuasa pun akan percuma menjalankan ibadah ini meski orang yang berdusta atau ghibah itu telah berpuasa menahan makan dan minum selama berpuasa seharian penuh, tetapi ibadahnya tersebut akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tidur seharian saat berpuasa, apakah membatalkan puasa? Setelah kita mengetahui semua jawaban tadi, mari kita masuk jawaban yang ketiga. Kondisi tubuh yang lemas saat berpuasa seringkali dijadikan alasan untuk tidur sepanjang hari, yaitu
usai makan sahur atau setelah sholat subuh hingga menjelang berbuka puasa. Lantas, bagaimana hukum orang yang tidur sepanjang hari saat berpuasa? Orang yang tidur sepanjang hari saat berpuasa Ramadan memang tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi, tidur seharian ketika berpuasa akan menurunkan nilai dari pahala yang didapat dari puasa tersebut. Mengapa demikian? Karena seharusnya pada saat berpuasa di bulan Ramadan harus diisi dengan banyak kegiatan positif. Salah satu diantaranya adalah yaitu membaca Al-Quran, yang kedua mengkaji ilmu, yang ketiga bersedekah atau mungkin bekerja, dan lebih lanjutnya tidak diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan sholat wajib di sepanjang hari-hari tersebut. Adapun orang yang tidur sepanjang hari tersebut tak lebih hanya mendapatkan lapar dan haus, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan selain begadang. Baik anak-anakku yang kami banggakan, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagi anak-anak, bolehkah berpuasa setengah hari? Saat belajar puasa Ramadan, orang tua biasanya memperbolehkan anak untuk puasa setengah hari. Begitu beduk azan zuhur terdengar, si kecil boleh langsung berbuka puasa. Ada yang setelah itu lanjut puasa lagi sampai maghrib, ada pula yang tidak. Walaupun memang puasa setengah hari tidak sah secara fikih karena tidak memenuhi persyaratan puasa. Di samping itu juga secara fikih bahwa anak-anak yang belum balik belum wajib menjalankan puasa. Akan tetapi mengajari anak puasa setengah hari adalah salah satu bentuk pendidikan. Hal ini secara tidak langsung dapat membuat anak tersebut terbiasa untuk menjalankan ibadah puasa meski hanya semampunya. Berpuasa setengah hari juga membuat anak-anak bisa memaknai makna puasa Ramadan, dan juga agar kedepannya lebih mudah bagi orang tuanya mengajak anak tersebut berpuasa secara sempurna. Baik anak-anakku yang kami banggakan, inilah beberapa pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.